Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Para hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, dalam rangka mengawali majelis kita, mari terlebih dahulu kita memohon rahmat Allah, memohon hidayah dan taufiknya. Kita awali dengan membaca Kitab Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, selanjutnya kita berikan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita syukuri segala bentuk anugerahnya, yaitu rahmatnya dan nikmatnya. Demikian pula kita syukuri hidayah serta taufik Allah dan manfaat atau perlindungan Allah yang selalu diberikan kepada kita, sehingga dengan anugerah-anugerah tersebut kita terus bisa menjalani kehidupan ini dan insya Allah bisa pula melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah. Dan kita berharap dengan demikian Allah meridhai semua apa yang kita lakukan, sehingga nanti ketika kita kembali ke hadirat Allah, kita ini diterima oleh Allah dalam keadaan yang radiyatan mardiyah. Kita senang ketika kita kembali menghadap Allah. Allah pun menerima kehadiran kita, kepulangan kita juga dengan senang pula, diridhoi pula. Salawat dan salam juga kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat dan umatnya sampai akhir zaman. Sebelum kita lanjutkan, kira-kira ada yang punya pertanyaan apa tidak? Mungkin dari rumah bawa apa pikiran atau sesuatu yang ditanyakan sebelumnya. Wonten apa boten? Kembali saya sampaikan, yang namanya biasanya ilmu itu diawali dari pertanyaan. Kalau penjenengan memiliki pertanyaan terhadap satu hal, berarti Anda itu sudah mulai membuka satu bidang ilmu. Gimana? Iya, kalau nggak bertanya, berarti orang itu cadangan ilmu. Berarti itu menandakan orang yang bertanya itu dia memiliki sesuatu yang bisa digali untuk dijadikan pengetahuan. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Oh teman-teman, dereng. Ngomong apa? Dengan rezeki apakah rezeki kita dibatasi oleh Allah? Karena ada kejadian orang yang begitu kaya tiba-tiba miskin.
Ya, rezeki itu semuanya dibatasi oleh Allah. Bahkan Allah sendiri berfirman wa kullu syai'in khalaqna biqadar. Segala sesuatu itu kami ciptakan dengan ukuran. Ya. Jadi nanti ada salah satu ayat apabila seseorang itu merasa disayang hambanya, dilapangkan rezekinya, ya, itu wah ini sedang disayang oleh Allah kan. Tapi ketika rezekinya disempitkan, oh Allah ini sedang gak senang sama saya kan. Ya memang rezeki itu dibatasi oleh Allah. Dan yang harus kita pahami bahwa kelapangan rezeki ataupun dibatasinya rezeki itu tidak tergantung dengan jumlah banyak atau sedikit. Karena kalau jumlah banyak atau sedikit itu relatif sekali. Nah, sekarang misalnya jenengan mendapatkan penghasilan berupa rezeki harta, ini tidak terlalu besar. Tapi jenengan merasakan hidup itu begitu lapang, nggak pernah punya kebutuhan yang besar, ya. Kemudian kebutuhan Anda yang normal-normal itu terpenuhi dengan baik. Kemudian Anda juga diberikan katakanlah keluarga yang menyenangkan, lingkungan teman-teman yang juga menyenangkan. Itu semuanya kan rezeki. Lapang hatinya, jiwa terasa tenang, tidak ada merasa tertekan. Itu kan rezeki luar biasa. Tetapi ada kalanya jumlah yang banyak tidak menjamin orang itu mendapatkan rezeki yang melimpah, hartanya banyak. Tapi kebetulan ini pernah terjadi dan saya tahu orang di sekitar kawasan saja rezekinya, uangnya banyak dari sisi materi banyak, tetapi hidupnya nggak terasa hidup. Ya masalah dengan keluarga, bahkan termasuk bermasalah dengan lingkungannya, sehingga menempati tempat tinggalnya sendiri itu merasa tidak nyaman, sehingga sering pergi. Karena apa? Karena nyaman yang memahami malahan. Ini kan bagian dari rezeki yang dibatasi. Jenengan itu kan kepenak itu kan di masalah apa yang kecil dia selalu di hutang gitu. Ya. Yang ketemu konco disapa dengan sumringah, mertamu disuguhan panganan, baru penak deh. Mau makan nggak punya pantangan, luar biasa kan yang seperti itu. Sehat, lahir dan batin itu kan rezeki yang melimpah. Anak-anak selalu membahagiakan, tidak menjadi masalah bagi orang tua. Gitu deh. Dulu ini semuanya juga ngasih rezeki. Ya. Dan kembali tidak terbatas oleh jumlah banyak atau sedikit. Ada lagi betul? Lama Pak. Kaitannya dengan materi yang kemarin, Allah berjanji tentang rezeki juga. Ya. Yang pertama mungkin tawakal, sholat, infak, istighfar, dan terakhir usaha. Itu orang akan melipat gandakan atau menambah barokah atau nikmat, maka itu mau bersyukur. Nah ini masuk di dalam bersyukur itu salah satu cabang atau bagian dari satu bisa masuk kategori ketakwaan. Masuk kategori takwa. Takwa itu aplikasinya atau nanti implementasinya salah satunya bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau juga bisa dalam bentuk karena bersyukur Anda memanfaatkan harta di jalan Allah dengan benar, itu infak. Infak
infak juga bisa. Salah satunya dengan cara mensyukuri diwujudkan dalam bentuk mengeluarkan sebagian harta. Sebagai tanda syukurnya, ya, Anda mengeluarkan sebagian rezeki yang Anda terima dalam bentuk infak. Bisa seperti itu. Ya. Ya, memang Allah akan senantiasa menambahkan nikmatnya, dan itu Pak, redaksinya harus kita perhatikan. Ya. La in syakartum la azidannakum. Di situ objek, jika kamu bersyukur, objek syukurnya apa? Tidak disebutkan. Kalau tidak disebutkan, redaksi Al-Quran atau hadis atau redaksi apa saja dalam kehidupan kita di dunia ini, kalau Anda menyebut sesuatu yang mestinya disebutkan objeknya, tapi kok tidak disebutkan objeknya, itu menunjukkan bahwa objeknya itu umum, bisa apa saja wujudnya. Maka di situ bersyukur, yang disyukuri apa? Apa saja yang dianugerahkan Allah kepada kita. Maka kalau misalnya anugerah Allah itu diberikan kepada kita dalam bentuk harta, bersyukurnya kita salah satunya dengan menginfakkan sebagian dari harta yang diberikan itu di jalan Allah. Nah, itu salah satu bentuknya. Infak maksudnya apa? Gitu. Tetapi kalau yang dianugerahkan Allah kepada kita itu dalam bentuk hidayah, iman dan Islam, itu kan memang luar biasa. Iman dan Islam itu kan memang yang luar biasa besarnya. Nah, syukur kita dalam bentuk menjaga hidayah itu agar terus hidup di dalam jiwa kita, takwa itu. Jadi itu syukur yang itu. Ya, jadi bersyukur itu. Kalau mau ditambahkan satu poin sendiri, tambah syukur juga nggak apa-apa. Tambah syukur sebagai poin tersendiri. Ya. Tapi itu nanti kan kalau diberikan rezeki dalam bentuk harta kan nanti bisa dikategorikan syukurnya dalam bentuk infak dan memanfaatkannya dengan cara yang benar. Ya. Kemudian yang untuk kriteria yang terakhir Pak, itu melakukan usaha sesuai dengan sumbernya. Itu kan sumbernya berbagai macam dan kondisinya juga banyak. Ya makanya kalau sumber rezeki itu bermacam-macam, jenengan usahanya harus sesuai dengan sumbernya. Jenengan misalnya rezekinya dari perdagangan, ya jenengan harus berusaha melalui dagang. Nah nanti ketika menjalankan dagang, kita ikuti ketentuan-ketentuan Allah terkait dengan cara-cara berdagang. Harus jujur, harus menjaga kepercayaan, harus menjaga kualitas yang diperdagangkan, tidak menipu orang lain, tidak menzalimi. Karena prinsip dagang di dalam agama Islam itu harus saling menguntungkan, tidak boleh ada paksaan dan tidak boleh ada kezaliman. Ada kezaliman itu adalah perilaku yang tidak jujur. Itu. Nah, itu salah satunya seperti itu. Kalau berjenengan sebagai seorang petani, ya Anda harus mengolah lahan pertanian Anda sebaik mungkin. Misalnya, kalau menanam padi, bisa memilih ini padi yang unggul di daerah kita ini padi apa? Ya, karena jenis-jenis padi itu kan tidak sembarang tempat bisa ditanam. Ya. Nah, ya, misalnya jenengan di sini umumnya padinya padi apa? Yang pendek-pendek yang 2 bulan itu, 3 bulan atau 2 bulan? 3 bulan ya. Pakan di payung dulu yang mungkin saya orang nggak pernah. Contohnya kan seperti itu. Ini usaha. Ya. Kalau penjenengan misalnya sebagai peternak, ya bagaimana cara peternak yang baik mengembangkan usaha peternakan yang baik? Jadi yang ditekankan cara usahanya. Iya. Bukan dari sumber. Bukan jenis usahanya apa? Bukan. Karena kalau jenis usaha itu bisa apa saja, karena Allah yang memberikan rezeki, beliau yang menaruh, yang menyimpan rezeki itu ada di mana, dan jenengan diperintahkan untuk
menggali rezeki itu dengan cara yang panjenengan mau sebaik-baiknya. Contoh kalau di Al-Quran itu rezekinya Siti Maryam ketika akan melahirkan badannya lemah kan harus makan. Nah, Allah sudah menyiapkan rezekinya di situ berupa apa? Berupa buah kurma yang matang dan sumber air untuk cadangan minumannya. Kan sudah ada semua. Tapi untuk bisa mendapatkan buah kurmanya bagaimana? Allah memerintahkan goyang-goyangkan pohon itu. Itu usahanya untuk menjatuhkan pohon kurma. Itu salah satu usahanya kan. Terus disiapkan tempatnya ada. Allah sudah menciptakan rezekinya. Qad alimaha, Allah yang maha mengatur mustaqarraha wa mustawda'aha. Allah yang tahu tempat rezeki setiap makhluk itu ada di mana, cadangannya seperti apa dan apa bentuknya, kapasitasnya berapa, Allah sudah menetapkan. Itu sebenarnya. Itu kalau dari jenisnya, jadi kan cenderungnya dari mana? Misalnya kalau pegawai pun tetap kan gitu ya. Kalau pegawai itu kan sudah tetap dari pekerjaannya. Iya. Tetapi ketika Anda bekerja kan Anda dituntut untuk melaksanakan pekerjaannya sebaik mungkin supaya tidak dipecat, supaya bisa diberikan kepercayaan oleh pimpinannya sehingga nanti dapat bonus dan seterusnya. Seperti itu kan namanya melaksanakannya dengan baik. Ya, berkait dengan usaha untuk mendapatkan rezeki. Ya. Ada lagi? Kalau profesi usaha itu apa ada yang berarti kan di sini kalau berjanji ini Pak, apa ada yang lebih utama dilakukan oleh seseorang yang dekat dengan sumber? Kalau seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, sumber rezeki yang paling utama dan dianjurkan dan banyak berkahnya itu adalah perniagaan, perdagangan. Ya. Perdagangan kan banyak cabangnya. Ya, sebenarnya semua sumber rezeki itu tetap baik, tapi kalau dari zaman dahulu memang perdagangan itu luar biasa. Karena dengan orang melakukan perdagangan, ia membantu pihak produsen. Katakanlah misalnya petani kan nanam saja kan, panen, dengan panen lombok muagen. Nah orang pedagang tanggulah atau dewi, kadang-kadang boleh sentuh sopo yang mungkin. Anda ketika Anda jadi pedagang, Anda membeli hasil panennya petani, kemudian menjual kepada pihak lain yang juga membutuhkan. Nah itu bisa tempatnya sangat terjangkauan kan Pak. Tapi bagi mereka baik yang menanam ataupun konsumen yang membutuhkan kan tidak harus saling bertemu. Ini dengan perantara pedagang, maka di situ pedagang punya peranan yang sangat penting. Dan ia telah membantu aktivitas banyak orang dengan perilakunya melakukan perniagaan, maka itu diberkahi. Tapi yang tadi syaratnya pedagang yang jujur itu, jadi pedagang yang jujur. Ya. Dengan teknologi yang semakin maju ini Pak, bahkan pedagang itu mulai sepi karena konsumen itu langsung ke produsen Pak. Nah, tapi kan tetap lewat perantara. Ya artinya para pedagang zaman sekarang yang pedagang online itu kan juga tidak langsung ketemu dengan produsennya Pak. Belum tentu, ya kadang-kadang misalnya orang buat baju, katakanlah orang buat baju, orang bikin mukena, bikin kerudung, masa saya tukang jahit, gawe langsung memasarkan diri, kan pasti ada agen yang lain yang menawarkan Pak. Nanti kalau ada yang pesan, saya pesankan cepat produsennya jenengan, yang pesan orang Solo misalnya. Orang Solo kan, ya walaupun tahu alamat jenengan, tapi kan Anda repot ngurusin begitu. Anda gawe restoran kan gitu. Nah, mereka lewatnya saya kan gitu kan. Itu namanya kan seperti itu kan. Online trading kan seperti itu kan. Prakteknya kan memang begitu kan. Iya. Bukan langsung ke produsennya serah sempat Pak.
dengan produksi zaman sekarang itu contohnya pabrik misalnya apa? Pabrik roti. Itu nanti pabrik roti itu kalau dia sebagai pengecer langsung kepada para pedagang tangan kedua, itu resikonya besar. Maka apa? Ada pihak ketiga atau bahkan perantara di sini yang zaman sekarang disebut dengan distributor. Gimana? Iya. Dengan gawe roti dino sewu. Payu tanggung jawabnya distributor. Pokoknya pabrik nopo bikinan 1000 kan begitu. Dan coba dengan gawe diri sewu ora kendol dhewe ra payu tanggung resiko. Gimana? Nah itu makanya distributor ini pokoknya aku nopo sewu, nek aku jalur garis ini. Tapi nanti tak jual berapapun kamu nggak boleh. Dan kalau ada orang beli ke tempat kamu langsung jangan dikasih. Harus beli lewat distributor. Perdagangan modern kan ini, ya. Dan itu juga memenuhi syarat. Ya. Memenuhi syarat. Iya, itu memenuhi syarat itu. Kowe kamu bikin tak jamin tak beli pasti laku. Nanti saya yang menjualnya. Laporan aku itu tanggungan saya, kan begitu? Di situ ada gambling, Pak. Enggak. Pihak distributor itu sudah ngerti, dia pandai dan dia bisa arah penjualannya kemana saja. Dia sudah melihat pasar sebelumnya. Pada produsen kan nggak mungkin kan bersana kemari boleh pasar dewi. Dia berkonsentrasi pada produksinya saja. Kan gitu kan zaman modern. Yang lain lagi, monggo. Iya monggo. Kita tandiri ya Pak ya. Iya. Kisah Nabi Yusuf yang masih muda mimpi ada 11 bintang, 9 matahari sujud. Maka saudara sendiri karena hidup di KTG oleh ayah Nabi Yusuf. Terus mereka punya rencana untuk menyingkirkan Yusuf. Bagaimana? Saya tidak selamain masih budak 3, masih dengan sumur. Akhirnya ketemu dagang ngangkat dijual dari budak. Terus saudara yang kan lapor ayahnya bahwa si Yusuf meninggal karena dimakan segala dengan bukti bajunya dan bukti darah. Yang ternyata ketika itu anak umur berapa kira-kira? Terus yang kedua, di antara saudara-saudara yang ini itu akhirnya setelah akhir dewasa jadi orang yang dolim atau orang yang baik, akhir-akhirnya makan. Ya, ini kisahnya Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf itu ketika bermimpi, ada yang menceritakan usianya masih sekitar 10 tahun. Jadi kalau 10 tahun itu memang oleh ayahnya Nabi Yusuf itu belum diizinkan untuk pergi menggembala. Karena dia memang resikonya besar. Bahkan penggembalaan dahulu itu seringkali terjadi atau ada binatang buasnya terutama serigala. Maka kisah di situ kan yang sebagai bentuk alasan saudara-saudara Yusuf ketika mereka habis melempar Yusuf ke dalam sumur itu kan bahwa saudaranya diterkam serigala ketika ditinggal mengembang atau bermain-main. Yusuf ditinggal di tempat persediaan bekalnya. Nah, tapi memang itu kembali itu adalah rencana Allah. Jadi kenapa kok kalau kita pelajari hikmahnya itu luar biasa. Kapan-kapan kita cerita tentang kisah Yusuf ini. Nah, setelah mereka dipertemukan kembali, artinya anak-anak dari Nabi Yakub sudah dewasa bahkan sudah berkeluarga. Nabi Yakub kan tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah untuk supaya Allah mengembalikan Yusuf. Nah, saudara-saudara itu sudah
berkali-kali mengingatkan bapaknya Yusuf itu sudah nggak ada, sudah mati. Karena keyakinan mereka Yusuf pasti sudah mati, dan nggak ada kabar beritanya. Tapi memang Nabi Yakub itu orang yang punya pandangan atau punya mata batin yang tajam. Memang kan seorang Nabi kekasih Allah. Jadi dia itu masih merasa Yusuf ini seurip gitu. Cuma keberadaannya di mana belum diberitahu oleh Allah. Makanya ketika setiap saat ia itu mengingat dan menyebut nama Yusuf, saudara-saudara yang lain yang 10 ini, yang 10 bukan sudah, karena yang satu tidak ikut-ikut. Akhirnya Nabi Yusuf Benyamin itu nggak ikut-ikut. Itu selalu ditegur anaknya, Yusuf itu sudah nggak usah ingat-ingat lagi, sudah hilang, sudah. Tapi bapaknya alasannya apa? Bapaknya beralasan innama ashkuru tasri wa husni ilallah. Aku ini hanya mengadukan sedihku, dukaku ini, aku hanya mengadukannya kepada Allah SWT. Nah setelah mereka akhirnya dengan peristiwa musim paceklik yang panjang itu 7 musim, mereka 7 tahun itu, mereka akhirnya dipertemukan. Nah ketika dipertemukan posisinya Yusuf sudah menjadi orang menereng dan menjadi menteri. Nah, sehingga bapaknya yang tinggal di pedalaman di Gurun Sinai dan saudara-saudaranya semua diangkut ke Mesir untuk hidup di kota. Karena Sinai waktu itu juga masuk wilayah Mesir. Jadi setelah hidup di kota di Mesir, ya mereka hidup bareng, orang-orang atau saudara-saudaranya menjadi orang-orang baik semua. Artinya tidak ada yang melanjutkan kezalimannya. Itu kenakalan itu mereka lakukan, mereka jalani ketika mereka masih muda, ya masih muda biasa kan nom-nom gitu. Jadi itu semuanya menjadi orang baik-baik. Nama-nama anaknya itu saya lupa. Ada Ruben, ada Levi. Jadi kan kalau punya baju Levis itu Levi's itu dari kata Levi namanya Levi. Ada Ruben, Levi, ya, kemudian ada Yahuda dan seterusnya. Ada 11 atau 10 saudara itu. Ada lagi betul? Maka Pak Parlemen. Ada peristiwa apa terhadap Nabi sehingga dia membaca surat kunut itu. Surat? Kunut baca kunut. Oh, doa kunut. Ya. Jadi dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengutus para utusan untuk berdakwah. Saya lupa kepada sukunya suku apa. Yang diutus ini mayoritas orang sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran. Nah kemudian sebagian utusan Rasulullah ini memang utusan ini tidak diterima oleh suku yang didakwah dan bahkan diperangi, sehingga banyak sekali korban. Dan korban-korbannya ini yang meninggal ini adalah para penghafal Al-Quran. Maka Rasulullah sangat sedih sekali. Ini kan Al-Quran kan belum didokumentasikan seperti yang kita kenal sekarang, mushaf itu. Kalau nanti sahabat-sahabat yang berguguran semakin banyak kan penghafal Al-Quran habis. Kan jumlahnya masih terbatas waktu itu. Maka Rasulullah melaksanakan kunut. Disebutnya kunutnya kunut nazilah. Ya, kunut nazilah. Kunut itu artinya adalah tanda ketaatan kepada Allah atau sikap taat yang sempurna kepada Allah dalam rangka menghadapi situasi yang dirasakan memberatkan. Maka Rasulullah berdoa selama 40 hari itu Nabi Muhammad itu berkunut. Selama 40 hari. 40 hari berkunut, rencananya Rasulullah SAW akan melaksanakannya
rencananya. Tapi akhirnya setelah 40 hari Jibril datang memberitahu Muhammad, cukup doa, Allah sudah mendengar. Maka Rasulullah setelah itu tidak lagi berkunut setiap saat. Dan itu kunutnya lagu subuh loh Pak, 5 waktu loh, 5 waktu loh. Ada gitu. Bukan subuh aja. Bukan subuh saja, 5 waktu. Maka jenengan kalaupun doa kunut nazilah, misalnya ada musibah, seperti dulu pernah kita lakukan. Ketika terjadi gempa di Bantul, kemudian juga terjadi 2010 letusan Merapi, ya, itu di tempat juga kami itu melaksanakan Jumatan. Langsung nanti dilanjutkan ketika Jumatan itu rakaat kedua membaca doa kunut nazilah. Nazilah itu ada bencana yang datang. Ya. Kita membaca kunut atas musibah yang datang. Dulu juga pernah terjadi ketika terjadi pembantaian warga Palestina di mana itu di Rafah itu. Yang 2.000 orang meninggal, anak-anak, wanita, bahkan pasukan militernya yang mati dari kalangan Palestina. Karena itu kan tragedi kemanusiaan, maka kita ketika sholat Jumat dan sholat yang lain dalam satu hari itu kita laksanakan membaca kunut nazilah. Disebutnya kunut nazilah atau kunut juga enggak, kunut juga aja enggak apa-apa. Ada bagian. Nah, jadi kunut itu sendiri kalau menurut mazhabnya itu dilaksanakan setiap hari sampai akhir hayat. Alasannya apa? Imam Syafi'i itu memang Rasulullah tidak melaksanakan sampai akhir hayatnya. Tetapi Imam Syafi'i itu beralasan begini. Kalau sesuatu itu pernah dilakukan oleh Rasulullah sekali saja, maka hukum itu berlaku sepanjang masa atau tidak? Ya? Menurut imam, iya, maka tetap berlaku seumur hidup. Karena tidak ada penjelasan yang Rasulullah memerintahkan sudah jangan kunut lagi, tidak ada. Cuma beliau sendiri tidak melaksanakan, tapi kan tidak melarang imannya untuk melakukan. Maka sekali sunnah itu dilakukan Rasulullah, selama tidak ada pencabutan dari status sunnah itu, ya berarti tetap berlaku. Contoh yang lain apa? Rasulullah SAW pernah sholat tarawih jamaah di masjid. Pernah apa? Pernah. Cuma ada mengatakan 3 atau 4 hari, bahkan ada mengatakan 2 hari. Karena setiap hari kok pengikutnya selalu lupa. Kemarin yang ikut cuma sedikit, beritanya nyebar. Malam kedua semakin banyak, beritanya nyebar lagi. Malam ketiga puasa juga. Nanti dikira wajib gitu, maka Rasulullah orang itu. Tapi tetap tidak melarang masyarakat atau umat Islam yang keluar melaksanakannya. Dan pada Ramadan berikutnya Rasulullah tidak pernah keluar lagi. Maka ini tetap menjadi sunnah atau tidak? Ada. Tetap dianggap menurut pandangan Imam Syafi'i tetap jadi sunnah. Nah, bagi imam yang lain seperti Abu Hanifah misalnya, Imam Malik, meninggalkannya juga termasuk sunnah. Begitu? Rasulullah meninggalkan, akhirnya meninggal. Itu loh. Paling mantap, paling enak itu serasa mengenang jid yang ngono ini. Banyak orang taruh yang masjid itu Rasulullah nyuruh di mana masjid waktu ini alasan awet ini. Nah Rasulullah kan untuk mengajar umatnya. Nah awet ini alasannya megah kan gitu. Tapi bagaimanapun juga bahwa Rasulullah tidak melaksanakannya di masjid setiap hari itu juga bagian dari sunnah. Ya. Itu prinsipnya seperti itu. Terus
Sampai bapak-bapak, sana sih. Jadi kembali bahwasanya mengikuti Rasulullah itu menjadi salah satu kunci untuk memperoleh cintanya Allah kepada kita, dan juga menjadi kunci diturunkannya ampunan Allah kepada kita. Surat Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Pasti Allah akan mencintai kamu sekalian, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Karena Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, dulu kan pernah saya sampaikan bahwasanya salah satu yang kita harapkan dan merupakan anugerah besar yang diberikan Allah kepada orang mukmin itu adalah diberikannya ampunan Allah kepada mereka atas dosa-dosa mereka. Jadi ampunan ini sesuatu yang luar biasa, yang seringkali kalau ada ayat yang lain yang juga supaya mendapatkan ampunan Allah bagaimana Pak? Kita kan seringkali hanya perbanyaklah istighfar, taubatlah dan perbanyaklah istighfar. Istighfar itu salah satu jalan. Artinya permohonan ampun dalam bentuk wirid atau lafal yang diucapkan berkali-kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, atau Alhamdulillah dan seterusnya. Itu salah satu cara untuk memperoleh maghfirah atau ampunan Allah. Tapi Allah juga memberikan solusi yang lain. Tidak harus menjenengan, mungkin kalau disuruh wirid kalau mau istighfar yang 1000 paling dilakukan orang dino itu. Orang dino bandar-bandar ini udah bar maghrib pokoknya tekan bisa mau istighfar yang 1000 itu rezeki ada. Lakoni paling orang dino. Nah, ada cara yang lain yang Allah berikan yang tadi itu. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikuti saja. Kamu pasti dapat cintanya Allah. Dan juga akan diampuni dosanya. Jadi dapat ampunan kan artinya berarti cara beristighfar dalam bentuk tindakan atau perbuatan itu ada dengan jalan mengikuti Rasulullah sebagai landasan cinta kita kepada Allah. Pasti untuk cinta kepada Allah dan pasti juga dapat ampunannya Allah. Ini satu. Yang kedua, di surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa tujahiduna fi sabilihi bi amwalikum wa anfusikum yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha wa dzalika al-fawzul azim. Jadi dengan jalan pertama beriman dengan benar, berjihad di jalan Allah dengan sungguh-sungguh, dengan memanfaatkan seluruh potensi kita, jiwa raga kita dan harta yang kita miliki, pasti akan mendapatkan ampunan dari Allah dan akan dimasukkan ke dalam surga Jannatul Adnin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatin di Jannatul Adnin. Itu seperti itu. Jadi tadi mengikuti Rasul, kedua beriman dengan benar, atau pertama beriman dengan benar, berjuang di jalan Allah dengan harta dan benda,
dengan jiwa dan harta ketika mengikuti tuntunan dan teladan dari Rasul, itu sumber ampunan. Kemudian ada cara yang lain, selalu bertakwa kepada Allah, terutama menegakkan sholat itu juga sebagai satu sumber ampunan Allah. Jadi kalau kita disuruh misalnya bersegeralah kamu mencapai atau menggapai ampunan Allah, itu kan bentuk dandan iman. Dan iman itu adalah hal yang sangat pokok, karena kadang-kadang iman kita ini yang namanya kondisi iman seseorang itu kan kadang naik kadang turun gitu ya. Iman itu ya situ yang pos kadang mudah. Kalau lagi di masjid kang ini ya kaya kusuk lah iman. Yang kena yang pasar ya ada gitu. Situ tulan yang pasar. Jadi kalau pinten selawe belum tahu belum selawe. Pilih sopo gegene sak kolom semua. Nek naik ke 10, apa dinyak 20 padahal bonus anyar. Gitu. Gimana menurun seperti itu. Mau dinyak 20, Pak. Nah, padahal dasar udah masih anyar. Dalam kondisi seperti itu namanya imannya menurun. Termasuk tidak jujur Ya, jelas itu sudah bagian dari penipuan dalam berjual beli. Ya. Nah, di masjid kan udah kaya busuknya imannya kaya benar-benar serius Pak berkawan. Yang tengah masalah ada mesti. Yang sawah kadang-kadang ya jatah banyak tangganya di loket yang di kan nggak gitu. Misalnya kan nggak tahu itu kan yang tadi ngomong di masyarakat di pergaulan kan seperti itu. Melaku-melaku lewat pekarangan tangganya rambutannya matang di pedes rantai warna nembung. Itu meningkatnya kapan? Nah pas sampai mujahadah, pas pengajian yang tertinggi mana meningkat berapa? Neng kau nak sekali boleh hukum alam, muka-muka istiqomah dan muka gimana dan seperti itu. Ada lagi betul terakhir? Monggo. Kalau kita seperti punya buah-buahan yang sudah akan siapa pun nggak mau ambil, meskipun nggak buang itu sudah dikalahkan. Ya boleh kalau seperti itu. Ini karena orang berbohong untuk ngomong seperti itu. Kadang-kadang bukan terus apa kalau main ikut di tanggane. Oh jodoh gak pakai anakku, ngono yo. Ya artinya kalau memang sudah diikhlaskan setiap menangis pokoknya bismillah aku nandur dikit. Ya tanggung jangan sedekah tuh. Bisa saja. Sering kita lari, itu lalu kayak bebe gitu loh. Nah, itu artinya kan dia sudah meniatkan bahwa apa yang ada pada dirinya dalam hati kita namanya itu sudah dijadikan sebagai ladang sedekah. Nah kayak dulu menurut saya simbah sesepuh saya, jadi leluhur saya itu punya kebiasaan ambil pekarangan itu di pinggir jalan itu tanam satu serai, kedua jeruk purut, ketiga wit salam, keempat dinding bulu. Wes kofes nanam itu orang niat, orang niat dodolan, orang niat panen. Pokoknya sopo sing butuh silakan ambil. Jadi memang diniatkan untuk sedekah, ya. Terus nanti kalau perlu bahkan bikin sumurnya pun diikat pagar jalan. Yang dahulu kan orang itu membutuhkan air itu kan tidak gampang seperti sekarang ya. Apalagi di daerah-daerah yang mahal air kayak sumur itu saya pinggir jalan mungkin orang juga bisa ngambil airnya tanpa harus itu kan pahala mengalir. Dong salam, dong jumlah pulau, selesai, apa lagi? Pulau, jelas. Nah, karena budaya musik kayak kan kayak saya rasa orang biasa
Tutup dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.